saya Resti Hasanah dari kelas C20 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk yang pertama adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari simak lanjutan video pembelajaran mengenai materi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya hingga saat ini, terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, yang pertama teori neoklasik. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua, teori klasik. Teori ini menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Yang ketiga, teori historis. Teori historis menitikberatkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga tahapan industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya. Yang ketiga, akumulasi modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen produk domestik bruto atau PDB. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Kemudian, teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang terakhir, faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil, serta pemerintahan yang korup, tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selanjutnya adalah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS
mencatat ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 mengalami kontraksi alias tumbuh negatif 5,32% dibanding kuartal 1 2020. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 minus 4,19%. Pada kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh positif sebesar 2,97%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester 1 2020 terkontraksi 1,26% dibanding periode 2019. Hal ini karena dampak COVID-19 yang begitu dahsyat, sehingga ekonomi Indonesia terkontraksi pada kuartal 2 2020. Kontraksi ekonomi Indonesia sebesar 5,32% pada kuartal 2 2020 merupakan penurunan produk domestik bruto atau PDB terbesar sejak kuartal 1 1999 silam. Meski demikian, masih ada 3 sektor yang tetap tumbuh di tengah kondisi ekonomi RI yang minus, yakni sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan air. Yang pertama, pertanian. Di tengah kontraksi, sektor pertanian masih mengalami pertumbuhan sebesar 2,19% pada kuartal 2 2020. Sementara, dibandingkan dengan kuartal 1 2020, sektor ini mampu tumbuh melesat 16,24% di kuartal 2 2020. Salah satu pendorong pertumbuhan sektor pertanian adalah tanaman pangan yang tumbuh berkat pergeseran musim tanam yang mengakibatkan puncak panen padi terjadi pada triwulan 2 2020. Selain itu, tanaman hortikultura juga naik tipis. Salah satunya karena kenaikan produksi buah-buahan, sayuran, produk obat-obatan dan aromatik. Kehutanan dan penebangan kayu juga tumbuh. Pendorongnya adalah peningkatan kinerja sektor hulu kehutanan untuk produksi kayu bulat hutan tanaman industri. Sedang, penopang tanaman perkebunan adalah peningkatan produksi kelapa sawit, kopi, dan tebu di beberapa sentra produksi, serta ada peningkatan permintaan dari luar negeri untuk komoditas olahan minyak kelapa sawit. Sementara peternakan mengalami kontraksi akibat penurunan permintaan unggas. Yang kedua, sektor informasi dan komunikasi. Sektor informasi dan komunikasi merupakan salah satu sektor yang mampu tumbuh di tengah kontraksi ekonomi Indonesia. Pada kuartal 2 2020, sektor ini tumbuh sebesar 3,44% dibanding triwulan sebelumnya. Dan yang ketiga, sektor pengadaan air. Pada kuartal 2 2020, sektor pengadaan air tumbuh sebesar 1,28% ketimbang periode sebelumnya. Sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh negatif. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh negatif sebesar 5,51% pada kuartal 2 2020. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Yang menyebabkan konsumsi rumah tangga terkontraksi adalah penjualan eceran yang mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan. Misalnya, makanan, minuman, dan tembakau. Lalu sandang, perlengkapan rumah tangga lainnya, bahan bakar kendaraan, barang budaya dan rekreasi, dan barang lainnya. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.